Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Kita percaya tetap terus ada penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari sebelum kita memulai hari-hari di dalam kehidupan kita, kita boleh masuk di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah sepanjang hidup hari ini kami pun tetap ada di dalam pimpinan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau pun akan tetap terus menyertai setiap kehidupan kami, apapun situasi kondisi yang kami alami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, saya rindu untuk membacakan satu bagian nats firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 15a. Dikatakan demikian, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sekali lagi ya, Rasul Petrus memberikan sebuah pesan yang sangat indah bagi kita bersama-sama. Dikatakan demikian, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 15a. Nah jemaat terkasih, saya punya sebuah kisah yang sangat unik, yaitu tentang seorang yang bernama Dennaker. Dia adalah seorang pemahat terkenal dari negara Jerman. Dia hidup kurang lebih sekitar abad 17 pertengahan. Nah, apa yang menarik bahwa suatu hari Dennaker ini mendapatkan sebuah visi bahwa dia didatangi oleh seseorang pribadi begitu ya. Nah ini kejadian bukan sekali dua kali, berulang-ulang sampai akhirnya dia mendapatkan sebuah dorongan untuk membuat satu ukiran tentang pribadi yang dia lihat di dalam penglihatan tersebut. Nah, kemudian dia mengambil sebuah marmer yang besar, dia ukir, dia pahat setahap demi setahap sampai akhirnya kurang lebih sekitar 2 tahun. Terbentuklah satu sosok tubuh ya. Nah kemudian dia panggil seorang anak kecil, ditanya, ini siapa patung ini? Begitu ya. Si anak kecil tersebut hanya melihat dan berkata, mungkin dia orang terkenal. Begitu. Lalu kemudian Dennaker sadar, berarti masih banyak, belum selesai pekerjaannya. Nah kemudian dia pahat lagi, nah rupanya semakin berjalan dia memahat, dari waktu ke waktu penglihatan itu boleh semakin jelas. Sampai akhirnya 6 tahun kemudian, atau sekitar 8 tahun dia bekerja, terbentuklah sebuah patung yang boleh dikatakan sudah jadi. Kemudian dipanggil seorang anak kecil lagi. Nah anak kecil ini melihat patung tersebut. Ketika ditanya, ini siapa? Anak kecil tersebut seperti kaget, kagum. Tapi kemudian si anak ini menangis, terharu. Lalu kemudian si anak ini melipat tangannya dan berdoa demikian, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Markus 10 ayat 14. Nah, sejak saat itu Dennaker sadar bahwa siapa yang dia ukir selama ini. Akhirnya dia tahu bahwa dia itu adalah seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dan sejak saat itu setahap demi setahap Dennaker menjadi seorang Kristen yang sejati. Nah, beberapa tahun kemudian, ketika karir sebagai pemahat makin terkenal, Dennaker diundang oleh seorang kaisar dari Prancis, Napoleon Bonaparte. Nah kemudian Napoleon memberikan sebuah perintah, Dennaker, tolong buatkan aku sebuah patung Dewi Venus untuk kota Louvre. Tapi kemudian Dennaker menjawab, maaf, saya sebagai orang Kristen pantang membuat patung Dewi Kafir. Dan karya seni saya adalah khusus untuk hal-hal yang bersifat kudus, untuk Yesus Kristus. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, biarlah jemaat kita ya semua boleh belajar seperti seorang Dennaker. Sekian tahun kita mengenal Tuhan, kita boleh semakin terus Tuhankan Kristus, menempatkan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati dan kehidupan kita. Kristus boleh menjadi tempat yang sangat spesial. Nah, ketika Tuhan menjadi tempat yang sangat spesial di dalam hati kita sebagai orang Kristen, memang banyak pantangan ya. Orang Kristen itu pantang dendam dan benci orang.
Orang Kristen itu pantang untuk melakukan hal-hal yang jahat. Orang Kristen itu pantang maki-maki orang dengan kata-kata yang kasar. Orang Kristen itu pantang untuk merugikan orang lain. Pantang, banyak pantangan. Tetapi justru disitulah Tuhan makin sempurna di dalam sikap dan kehidupan dan kesaksian hidup kita. Nah, biarlah seluruh jemaat boleh semakin mentuhankan Kristus di dalam hatinya, dan biarlah orang-orang di sekitar kita boleh semakin melihat Kristus dengan jelas melalui kehidupan seluruh jemaat Gereja Kristen Kalang Kudus Ambon. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah seluruh jemaat-Mu boleh memiliki satu tekad untuk hari ini dan selanjutnya mentuhankan Kristus di dalam hatinya, sehingga seluruh kemuliaan Kristus boleh terpancar melalui kehidupan seluruh jemaat Gereja Kristus Kalang Kudus Ambon. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, jemaat yang terkasih, kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin.